Robert Morrison McIver yang dalam setiap buku karangannya lebih suka menggunakan nama penulis, pen name berupa singkatan, inisial RM. McIver juga sering dieja MacIver. McIver itu dikenal sangat luas karena salah satu buku karyanya telah dijadikan referensi utama dalam studi ilmu politik dan kenegaraan di seluruh dunia. Buku itu sudah diterjemahkan di seluruh bahasa dunia, yaitu buku The Modern State, Negara Modern, yang terbit pertama kali tahun 1926. Buku ini sebetulnya bukan bersifat referensi umum untuk dijadikan buku teks di perguruan tinggi jurusan ilmu politik. Meskipun dia membahas sangat dalam semua segi dalam kehidupan politik dan negara. Dan juga masing-masing pembahasannya sangat komprehensif, ensiklopedis gitu. Tapi sekali lagi, dia bukan buku teks. Karena buku ini dipadati oleh ribuan ide original. Di samping data sejarah yang amat kaya, perbandingan sistem tata negara, rujukan sumber yang sangat luas, referensi yang sangat luas, dan semuanya tertanam berakar pada basis kemasyarakatan yang objektif. Ya, karena memang McIver itu pertama-tama adalah seorang sosiolog. Bagaimana teori McIver tentang demokrasi? Menurut McIver, demokrasi adalah sebagian mengenai soal tingkatan, a matter of degree, dan sebagiannya lagi adalah soal mekanisme untuk mewujudkan kehendak umum. Jalan konkret menuju pengungkapan dan realisasi kehendak umum. A matter of the particular mechanism through which the general will is expressed. Gitu. Soal tingkatan, degree tadi, maksudnya itu tingkat-tingkat partisipasi warga dalam pengambilan keputusan negara. Kalau dalam monarki, semuanya diputuskan oleh satu penguasa, oligarki oleh sejumlah elit. Nah, demokrasi sebanyaknya warga, kalau bisa seluruh warga. Itu tingkatan kuantitatifnya gitu. Tentang keterlibatan warga. Yang sekaligus juga tingkatan itu berkenaan dengan kualitas hasil dan kualitas tingkatan dari kualitas etik. Itu memang begitu dalam teori politik ya. Yang baru, yang original dari teori McIver ini adalah demokrasi sebagai seutuhnya mekanisme untuk terungkapnya kehendak umum. Dan tentang bagaimana mewujud nyatakan kehendak umum itu. Nah, ini dia. Walaupun ini jangan langsung kita bilang, itu kan sudah lebih dulu dijelaskan oleh Jacques Rousseau. Tidak, ini lain gitu. Nah, ini yang sangat penting dari McIver. Inilah teori McIver tentang demokrasi. Nah, bagaimana proses negara membentuk ide-ide yang akan menjadi isi hukum dan program yang dengan tingkat kebenaran tertinggi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. McIver memulai penjelasannya dengan satu paragraf yang sangat indah, sangat tepat, sangat komprehensif, sangat tuntas. Kata McIver, bila kita mendengar atau membaca filsafat politik Rousseau, Hegel, Bosanquet, lalu dilanjutkan dengan membaca Robert Michel, Ostrogorsky, maka kita seperti sedang berjalan di dalam satu jalan yang sama dan sedang menuju satu tujuan yang sama, tetapi melalui dua dunia yang sama sekali berbeda, bahkan bertolak belakang langit dan bumi. Padahal sama
tujuan. Begini, yang dia sebut itu Rousseau, Hegel, dan Boustein-Kidd itu. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, itu kita tahu salah satu dewa terpenting demokrasi. Kita tahu Rousseau menjelaskan bagaimana negara dibangun melalui perjanjian lur seluruh warga masyarakat. Seluruh masyarakat melakukan kontrak sosial untuk membentuk negara, merumuskan dan menetapkan kehendak umum sebagai jalan yang paling benar menuju cita-cita kemanusiaan yang paling mulia dan yang memuliakan manusia. Kemudian kontrak sosial itu pun memilih dari antara sesama warga sendiri, pribadi-pribadi yang dapat dipercaya dan yang paling diandalkan untuk menjadi penyelenggara negara dalam mencapai semua tujuan mulia itu tadi. Sedemikian tepat dan benarnya jalan yang dirumuskan itu, kehendak umum, sehingga Rousseau bilang itu lebih benar bahkan dibanding kehendak seluruh rakyat. Itu terkenal sekali ya. Dalam teori Rousseau antara general will dan will of all, itu volonté generale dan yang satu. Kehendak rakyat bisa salah, misalnya karena rakyat masih banyak yang bodoh atau sering gampang digiring oleh elit politik yang jago pidato atau elit organisasi agama yang jago berkhotbah mempengaruhi massa, sehingga kehendak rakyat menjadi tidak murni lagi. Untuk padahal tidak jalan-jalan yang ditawarkan itu kemudian ternyata tidak memenuhi kebutuhan rakyat yang real pada waktu itu dan seterusnya. Tetapi kehendak umum itu lain. Volonté generale itu lain. Gitu. Kehendak umum sangat terang bagi semua manusia yang jujur. Kehendak umum itu inilah yang kemudian dijadikan isi hukum, isi pembangunan, program pembangunan. Sebab isi hukum itu dia menjadi norma, asas, kaidah hukum, termasuk hukum dasar atau undang-undang dasar. Ya. Dan selanjutnya negara tinggal dijalankan mengikuti persis isi hukum itu. Semua lancar, menuju tujuan. Itu proses negara yang demokrasi, menurut Rousseau. Gitu. Begitu pula Hegel, walaupun Hegel kita tahu penentang demokrasi, tapi Hegel menyusun satu proses negara yang mirip dengan ajaran Rousseau itu, yang lebih pasti lagi, lebih mekanistis lagi. George Wilhelm Hegel, itu filsuf Jerman, itu menjelaskan proses mekanisme politik itu lebih lancar lagi dan lebih pasti menuju hal-hal yang terbaik. Semua berlangsung secara pasti. Kita manusia jalan biasa saja. Semua yang kita bikin sudah secara deterministik diarahkan oleh sistem semesta kehidupan ini. Dan hasilnya niscaya paling baik. Paling ideal. Begitu pula proses atau mekanisme negara menurut teori Bernard Boustein-Kidd. Gitu. Boustein-Kidd itu sama dengan Hegel, juga Rousseau. Semua serba lancar, serba mekanistis, serba pasti, dan paling baik. Tetapi, kata McIver, begitu kita lanjutkan, dan memang harus dilanjutkan pembacaan itu, dengan membaca atau mendengar penjelasan dari Robert Michel, atau Roberto Michael, karena ia lahir di Italia. Robert Michel itu terkenal dengan bukunya tentang partai politik yang secara alamiah tidak menuju lain daripada oligarki. Negara cuma dijadikan alat untuk mengeruk sebanyaknya kekayaan untuk kepentingan para elit partai, kepentingan golongan tertentu. Buku yang terbit lebih 1 abad lalu itu sudah diterjemahkan ke hampir semua bahasa di dunia. Buku Robert Michel itu, termasuk bahasa Indonesia. Begitu pula penelitian dari Ostrogorsky, Moisey Ostrogorsky. Gitu. Bukunya berjudul Demokrasi dan Organisasi Partai Politik. Terbit lebih dulu lagi, sekitar
sekitar 120 tahun yang lalu. Buku itu sampai hari ini tidak terbantahkan. Nah, MacIver sebagai seorang sosiolog sangat jelas melihat kebenaran objektif dari hasil penelitian Roberto Mikhail dan Orsto Gorci itu. Bahwa mekanisme politik tidak secara niscaya paling baik dan ideal seperti yang digambarkan oleh Hegel, Rousseau, Bosanquet itu. Bukan rumusan paling benar mengenai kehendak rakyat, apalagi kehendak umum. Bukan itu yang lebih sering kita saksikan diurus oleh para penyelenggara negara yang kita pilih. Anggota DPR, pemimpin pemerintahan, pemerintah daerah. Bukan itu. Karena perhatian mereka semua hanya lebih tersita pada segala kepentingan yang lain, termasuk kesibukan bersaingan dengan para politisi yang lain atau parpol yang lain. Belum lagi faktor-faktor yang objektif, yaitu kegoblokan dari para pemimpin itu, kedunguan, tabiat-tabiat yang rendah, kepentingan-kepentingan rendah yang terus-menerus menarik mereka. Gitu. Sehingga semua itulah yang lebih mengemuka. Lantaran mereka tidak masuk ke dalam mekanisme sejati proses pencarian kebenaran. Mekanisme sejati itu seperti yang dijelaskan oleh Rousseau, juga kemudian hari oleh beberapa filsuf kontemporer, yaitu Habermas, John Rawls, yaitu begini. Seorang anggota parlemen yang pecandu narkoba sekalipun tidak akan mengusulkan undang-undang yang mewajibkan anak sekolah pakai narkoba. Tidak. Kenapa? Karena di dalam mekanisme kemasyarakatan ada proses alamiah yang mengarahkan manusia hanya pada yang benar dan yang baik. Itu kodrat manusia. Dan itu juga diteliti oleh para ahli-ahli psikologi, bahkan ahli biopsikologi atau psikobiologi atau neuroscience dan sebagainya. Tetapi mekanisme ideal itulah yang justru tersingkirkan ketika orang-orang yang kita pilih itu, karena dipengaruhi oleh sangat-sangat banyak faktor di dalam mekanisme organisasi partainya, mekanisme ideal itu tersingkirkan. Jadi yang mengemuka bukanlah kehendak rakyat, apalagi kehendak umum. Walau selalu dan selamanya segala kepentingan itu diusahakan untuk diberi label atas nama rakyat. Dengan demikian, kata MacIver, kehendak rakyat di-set up menjadi sangat tinggi, disanjung, didewakan, tetapi hanya seperti dalam penyanjungan di alam mistik belaka, dikeramatkan oleh para politisi yang bertindak sebagai imam-imam ritual politik itu. Tapi semuanya tidak ada hubungan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat yang konkret di alam nyata. Begitu. Bahkan kerja politik setiap partai memang bukan terutama untuk mencari kehendak rakyat itu, melainkan membentuk kehendak yang sesuai kepentingan mereka, kepentingan partai atau golongan atau pribadi. Kepentingan itu yang mereka rumuskan lalu dibentuk di dalam isi kepala masyarakat, membentuk opini masyarakat melalui segala media massa. Apalagi sekarang kita terkenal dengan jaringan-jaringan medsos, buzzer dan sebagainya. Saya ulangi ya. Politisi bukan berjuang untuk mengidentifikasi lalu mewujudkan kehendak rakyat, melainkan kehendak mereka sendiri yang mereka rumuskan lalu dicekokkan atau dicangkokkan ke dalam pikiran masyarakat. Itu yang mengenai politisi kader partai.
Sementara jagoan independen yang kemudian harus maju menggunakan kendaraan partai, mereka harus membalas budi partai. Karena mereka sudah didukung baik melalui partai saat pemilu maupun koalisi partai di parlemen. Jadi satu abad yang lalu itu Robert Morrison McIver itu sudah bicara tentang bahayanya politisi yang harus membayar mahar kepada partai. Gitu. Itu satu abad lalu dia udah bahas itu. Pendek kata, kehendak rakyat maupun kehendak umum yang murni itu tertimbun sudah. Kehendak rakyat hanyalah hasil manipulasi oleh pers, media massa, medsos, buzzer yang disetting oleh politiknya partai politik. Tapi, nah ini, walau sejauh itu seperti tidak harapan, inilah salah satu ide penting dari teori McIver. Teori ini oleh McIver dengan jujur ia akui, ia kembangkan dari hasil penelitian Hans Delbrück. Hans Delbrück itu menulis buku dengan hasil penelitian, bukunya berjudul Penyelenggaraan Negara dan Kehendak Rakyat. Dijelaskan oleh Delbrück itu bahwa sejarah membuktikan, dan kemudian ini yang dikembangkan oleh McIver, bahwa sejarah membuktikan walaupun partai-partai dan para politisi terus-menerus mengingkari kehendak rakyat, mengkhianati kehendak rakyat, tetapi selalu saja ada upaya menyelaraskan haluan negara, haluan politik dengan kehendak rakyat, bahkan dengan kehendak umum. Di negara manapun itu selalu ada. Tendensi itu secara alamiah muncul. Itu dijelaskan oleh McIver. Muncul melalui pelbagai jalan. Selalu berlangsung proses menyelaraskan atau mematut-matutkan sistem negara, sistem pembangunan oleh negara dengan kehendak rakyat. Nah, bahkan McIver mengungkap proses alamiah di mana perjuangan para politisi yang mengatasnamakan kehendak rakyat itulah yang menimbulkan dinamika yang dari dalamnya termanifestasi atau terekspresi kehendak umum yang murni itu. McIver bahkan mengkritik Rousseau. Rousseau kita tahu sangat meremehkan kehendak rakyat. Bahkan meremehkan proses-proses di parlemen. Sehingga Rousseau menuntut anggota DPR hanya paling lama setahun menjabat. Gitu. Karena dia selalu mencurigai itu. Nah, McIver mengkritik Rousseau itu. Gitu. Kenapa? Karena Rousseau terlalu tertuju pada upaya menjaga kemurnian dari proses pembentukan kehendak umum itu. Nah, sementara menurut McIver, kalau seperti itu, seperti yang maunya Rousseau itu, maka kata McIver, kita tidak akan pernah mencapai kehendak umum itu. Nah, kenapa? Dan McIver menunjuk yang menurutnya lebih benar, yaitu bukan kemurnian yang menjadi dasar proses demokrasi, kata McIver, melainkan adanya kehendak. Itu saja. Realitas kehendak, itulah dasar layaknya demokrasi. Demokrasi menjadi layak ketika ada kehendak rakyat itu. Bahkan ketika rakyat mulai berkehendak. Kehendak rakyat itulah yang akan berproses hingga terwujudnya kehendak umum. Begitu. Nah, mengenai masalah yang juga menjadi problema yang berusaha dipecahkan oleh semua filsuf politik sampai hari ini,
masalah yang dianggap menyabot demokrasi, yaitu upaya kaum beriman untuk mewujudkan hukum agamanya sendiri menjadi kehendak umum yang akan dikukuhkan menjadi konstitusi dan dasar negara dan undang-undang. Ini pun dibahas oleh MacIver. Nah, berbeda dengan Rousseau yang langsung menunjuk agama sivil sebagai satu-satunya solusi, itu MacIver tetap menghormati agama pada eksistensinya sebagai agama beserta semua sifat-sifat agama itu. Nah, justru karena faktor-faktor agama itu, ya, sifat-sifat keagamaan itu yang berbeda dengan sifat-sifat hukum negara dalam menegakkan kehendak umum, bahkan perbedaan yang sangat jauh, maka hukum agama jangan ditegakkan oleh prosedur sistem hukum negara. Itu. Kata MacIver, jika negara yang digunakan untuk menegakkan hukum agama, padahal sifat-sifat keduanya itu berbeda, maka kata MacIver itu sama dengan kita menyerut pensil, menajamkan pensil, menyerut pensil dengan memakai kampak. Nah, karena tidak sesuai masing-masingnya, sehingga terjadi justru hanyalah merusak fungsi agama maupun fungsi negara itu sendiri. Kata MacIver itu, janganlah agama menyuruh negara menegakkan apa yang tidak mampu ditegakkan oleh agama itu sendiri bagi umatnya. Itu penegasan MacIver. Balik ke soal kehendak umum dan kehendak rakyat yang kata MacIver itu akan terrealisasi justru walaupun dalam kenyataan sehari-hari para politisi dan partai-partai terlihat lebih sering mengingkari dan mengkhianati. Benarkah teori MacIver ini? Inilah catatan kritis kita terhadap MacIver. Dia bilangkan begini, sama dengan Robert Michel dan Ostrogorsky yang mengungkap bahwa partai-partai memang pada naturnya, pada kodratnya, pada fitranya memang tidak untuk yang ideal. Sebaliknya, sifat natur partai memang menghancurkan yang ideal itu. Nah, juga MacIver bilang bahwa partai atau politisi hanya akan sibuk dengan kehendak rakyat ketika mereka takut tidak terpilih lagi pada pemilu berikut. Ketika mereka takut menjadi sasaran serangan dari kelompok oposisi, yang dengan serangan itu kelompok oposisi atau saingan mereka itu mendapat simpati dukungan rakyat. Jadi ya sederhana saja kritik kita terhadap teori besar dari MacIver itu, bahwa karena lebih sering para pemimpin melakukan yang sebaliknya dari yang ideal kehendak umum itu, maka penyelarasan yang dilihat oleh MacIver itu sebaliknya paling jarang, langka. Hanya terjadi dalam proses-proses yang sangat kecil-kecil dan dia nanti bertimbun, berakumulasi dan mulai terlihat, nanti bisa terlihat ada signifikansinya dalam jangka yang sangat panjang, dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Yang ada lebih banyak adalah ketidakpastian, dan selama itu adalah korban yang banyak terus-menerus berjatuhan, begitu kan? Nah, yang benar, negara yang sebenarnya, rumusan kehendak umum yang menjadi kebutuhan hakiki manusia, yaitu untuk mewujudkan etika yang hakiki, itulah yang sudah dirumuskan dan ditetapkan sebagai konstitusi dan diderivasi-derivasinya menjadi undang-undang dan seterusnya. Perjuangan politik selanjutnya dan selamanya ialah menyempurnakan terus-menerus kadar kebenaran dari konstitusi itu.
para politisi silakan berjuang di dalam perjuangan yang berupa penyempurnaan konstitusi itu. Dan perjuangan yang mematuhi norma-norma, kaidah-kaidah yang dikonstitusikan sebelumnya itu. Itulah hakikat politik di dalam negara yang sebenarnya. Itulah hakikat kehidupan, yaitu dialektika dalam arah etikal yang benar dan yang sebenar-benarnya.